STAN. Mungkin adik punya nilai, punya ilmu pengetahuan tentang ilmu bumi kalau dulu. Pada tahun 2014 ada seorang perempuan yang masih 15 tahun. Dia tergerak hatinya melihat anak-anak dijadikan pemberontak, jadikan pasukan ikut pemberontak, sementara yang perempuan, anak-anak dilarang sekolah. Yang namanya Malala, tapi ada kepanjangannya saya lupa. Dia tergerak oleh situasi ini, akhirnya dia kampanye, pidato kemana-mana, nulis kemana-mana, dia anti penjajahan oleh para pemberontak. Ini di Pakistan. Oleh pemberontak mereka diancam, kalau tidak berhenti, maka saya tembak. Malala yang masih 15 tahun, mereka tidak berhenti. Dan pada saatnya, mereka ditembak di dalam bus pada waktu mereka pulang dari sekolah. Malala kena kepalanya dan bahunya. Kemudian 2 orang lain meninggal dunia. Malala bisa diselamatkan nyawanya karena dibawa ke Inggris. Di Inggris mereka tetap berjuang. Dari negara lain, pemberontak ingin dia pulang. Kalau pulang diampuni, Malala tidak mau. Dia tetap di Inggris sampai pada saatnya dia selesai kuliah, nanti dia akan berjuang lagi. Begitu kuatnya keinginan para pahlawan untuk mengentaskan penjajahan, mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan sebagainya. Dari gambaran itu, adik-adik bisa melihat apa sih nilai-nilai kenapa dia berjuang itu. Di dalam batin pahlawan ini ada suatu nilai-nilai yang patut adik contoh. Pertama, dia cinta tanah air. Jadi hidup mati demi tanah air. Nah, kepada adik-adik, tidak harus seperti Malala, tidak harus seperti Cut Nyak Dien, tidak. Adik-adik cukup berbangga kepada bangsanya, kepada tanah airnya. Contoh saja, adik-adik harus bangga dengan produk-produk bangsa kita. Jangan biasakan kalau pakai baju, pakai sepatu yang tidak bikinan luar negeri, tidak mau. Ini contoh saja. Adik ingat bahwa sepatu yang dibuat di Cipaduyut itu dikirim ke Amerika, ke Inggris, di sana dikasih cap Indonesia. Artinya, produk Indonesia sudah mampu bersaing dengan produk luar. Kita patut bangga. Kemudian, kalau adik-adik pada sekarang mengenal K-pop, musik-musik Korea, boleh saja adik-adik untuk mengikuti itu. Tetapi yang paling penting harus bisa mengambil hikmah dari kenapa musik-musik Korea itu bisa mendunia. Bahkan musik-musik Amerika, Inggris sekarang tersaingi. Kemudian berani tanggung jawab. Jadi nilai kedua itu berani bertanggung jawab atau peduli nasib bangsa sendiri. Adik-adik harus empati kepada nasib rekan-rekan, saudara, atau masyarakat yang ada di tempat lain, misalkan kena bencana, misalkan tidak punya buku untuk sekolah saja tidak punya buku. Perlu empati. Dengan jalan yang sederhana saja,
ikut mendoakan agar mereka selamat nyumbang. Ya, apakah itu pakaian bekas dan sebagainya. Tapi kalau bisa, jangan pakaian bekas, pakaiannya katakanlah masih layak pakai. Itu sebagai bentuk kepedulian adik-adik kepada bangsanya. Kemudian berani bertanggung jawab. Nilai yang ketiga, berani bertanggung jawab. Adik-adik harus berani menghadapi sesuatu dan jangan jadi pengecut. Keberanian ini harus ada pada setiap adik. Tanpa keberanian, maka Anda akan selalu putus asa, segalanya takut, mau berbuat takut, dan sebagainya. Kemudian, nilai yang selanjutnya ada nilai keempat. Ini slide 10. Jaga persatuan dan kesatuan. Masih banyak di sekolah-sekolah ini adik-adik yang mengelompok yang kaya, kumpul yang kaya. Yang bodoh, kumpul yang bodoh. Jangan seperti itu. Semuanya harus setara. Yang kaya bantu yang miskin, yang bodoh ngasih tahu yang bodoh, dikasih tahu yang pinter, dan sebagainya. Nah, akhir-akhir ini banyak tawuran, biasanya dipicu oleh berita-berita yang ada di mass media, entah WA, dan sebagainya. Tolong adik-adik, apabila ada gejala-gejala tawuran dan sebagainya, berani mencegah kawannya untuk tawuran, lapor sama gurunya. Jangan karena berani malah ikut tawuran. Ini sesuatu yang akan merusak kehidupan adik-adik dan bangsa kita sendiri. Kemudian kalau kita lihat dari berbagai perjuangan bangsa tadi, ada pantang putus asa. Kalau putus asa, maka kita tidak akan merdeka. Bayangkan adik-adik, perjuangan pahlawan kita pada waktu itu tidak punya senjata, tetapi memakai bambu runcing. Kalaupun senjata ada, itu hanyalah senjata yang sederhana hasil rampasan dari para penjajah. Nah, kalau kita lihat kekuatan itu, habislah bangsa Indonesia. Tapi dengan ridho Tuhan, dengan keberanian, dengan bambu runcing pun kita juga mampu memenangkan. Oleh karenanya, di dalam sekolah adik-adik, kalau fasilitas kurang, jangan langsung putus asa. Ya sudah, tidak ada motor, nggak mau sekolah, nggak dijemput, ibunya pakai mobil, nggak mau, dan sebagainya. Bagi orang yang adik-adik yang kurang ini, kurang sarana, HP, dan sebagainya, tolong dibantu untuk sama-sama menggunakan peralatan yang ada. Nah, di sini kita gambarkan salah satu contoh saja, ketidakputusasaan. Kalau ada di slide atau gambar terakhir, slide terakhir, gadis, halaman 13. Ya, ini gambaran adik-adik yang di sini yang baju merah itu adalah anak-anak atau sekolah di Bone. Di situ, kalau mau ke sekolah aja sudah harus jalan 20 km. Oleh karenanya, kalau jalan 20 km, bolak-balik baru sampai sekolah sudah selesai sekolah. Makanya dia, anak-anak ini, melewati jembatan gantung, seperti gambar yang ada di situ. Tingginya itu 15 meter. Kemudian panjangnya 35 meter. Hati-hati, dia cilaka. Pernah ada seorang gadis yang jatuh, tapi alhamdulillah dia selamat karena dia jatuh di atas pohon, jadi bisa diselamatkan. Kemudian yang sebelah kiri ini ada gambar
seorang laki-laki, ini adalah namanya Marcel, ya, Johannes Gama Marcel. Ini umur 14 tahun, anak SMP di Belu, di Atambua, di NTT. Saya pernah dinas di sana. Ini manjat tiang bendera pada saat upacara 17 Agustus tahun 2019, talinya putus. Dia peserta upacara, tanpa ada yang memerintah, tanpa ada komando, dia langsung copot sepatu, lari, naik tiang bendera ini yang tingginya 14 tahun. Nah, ini setelah ditanya, tidak ada yang nyuruh, dia cinta kepada bangsanya, cinta kepada tanah air, dia menghormati bagaimana memperlakukan bendera dengan baik. Itulah sifat yang dimiliki oleh adik kita ini, saudara kita, teman kita, Joni Marcel. Dan dia berbuat baik. Dia dipanggil ke Jakarta menghadap presiden, menghadap menteri. Dia diberikan rumah karena rumahnya di desanya itu rusak. Kemudian diberikan fasilitas bebas biaya pendidikan, dan sekolahnya diberi fasilitas bebas internet oleh pemerintah. Jadi berkat anak 14 tahun, ini mereka sekolahnya bisa menjadi lebih maju. Dari kondisi ini, adik-adik bisa melakukannya, tidak harus seperti ini. Lebih kecil dari ini, tetapi harus didasari keikhlasan untuk berkorban untuk kemajuan orang banyak. Inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan adik bisa menjadi contoh. Karena untuk maju, adik-adik harus mempunyai nilai-nilai kepahlawanan tadi. Berani, bertanggung jawab, kemudian jujur, kemudian semangat, ikhlas, dan lain-lain yang sudah saya sampaikan. Inilah beberapa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin saya terlalu cepat, karena waktunya memang terbatas. Dan kita kembalikan ke Kakak Selvi untuk memasuki acara mungkin tanya jawab atau saling memberikan informasi lebih lanjut. Terima kasih. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak De Muharso. Aduh, kita jadi belajar sejarah lagi ya. Pak De ngingetin kita kembali untuk kita berani, bertanggung jawab, jujur, dan juga ikhlas. Ya adik-adik, Bapak Ibu sekalian, kita mungkin perlu sebagai bangsa Indonesia, kita bangsa yang besar karena perjuangan pahlawan kita. Kita perlu menghargai apa yang sudah kita miliki. Karena apa yang sudah kita miliki ini nggak ada begitu saja, tapi ada darah, air mata, dan perjuangan para pahlawan kita, sehingga kita bisa hidup seperti sekarang. Ya, jadi kita berbangsa satu, bangsa Indonesia, dengan menghargai pahlawan kita, dan berbahasa satu. Adik-adik ingat tadi Pak De Muharso mengingatkan kita untuk mencintai produk dalam negeri juga, bahasa kita sendiri. Bahasa asing mungkin banyak, dan kita mungkin perlu pelajari, tapi pesan Kak Silvi, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan taklukkan bahasa asing. Jadi ingat, bahasa asing bukan kita utamakan, tapi kita taklukkan karena kita bangsa Indonesia. Dan juga kita perlu ingat, kita bertanah air satu, tanah air Indonesia. Luar biasa banget tadi pemaparan dari Pak De, ngingetin kita semua. Mungkin adik-adik, ini Pak De Muharso ini adalah pensiunan dari kepolisian. Banyak sekali pengalaman dari beliau. Mungkin adik-adik ada yang ingin bercita-cita seperti Pak De Muharso, atau pengen tahu pengalamannya Pak De, atau ada yang ingin ditanyakan kepada Pak De Muharso, yuk bisa langsung nanya sekarang. Apakah ada yang mau ditanyakan adik-adik? Boleh langsung buka mic-nya. Langsung tanya langsung ke Pak De-nya, mumpung Pak De-nya ada di sini, yuk. Kak Silvi tunggu. Saya mau tanya. Iya, Fresya, silakan. Boleh kenalin diri dulu sama Pak De, kenalan dulu. Saya Fresya dari SMP 11 mau bertanya.
berhubungan dengan yang tadi apa? Berhubungan yang tadi empati itu, kan saya punya teman. Dia itu dia itu anak yatim. Lalu ibu saya selalu mengajarkan saya untuk membantu kepada orang yang membutuhkan. Lalu saat saya ingin, dia itu lawan jenis. Saat saya ingin berbagi sama dia, saya diomongin gitu. Ya, gitu. Saya harus gimana? Oke, itu pertanyaannya Pak De, pertanyaan dari Fresya Pak De. Jadi pas ingin membantu malah diomongin sama teman-teman. Gimana nih Pak De? Mungkin bisa dijawab dari Pak De. Adik Risya ya, saya sangat bangga sekali pada umur yang masih masih memikirkan nasib orang lain, sehingga adik berusaha membantu, ingin membantu rekannya tadi. Inilah salah satu sifat kepahlawanan adik di samping sifat kepahlawanan yang lain, yaitu adik sudah mewarisi nilai-nilai kepahlawanan dalam hal peduli kepada nasib bangsa. Ini kalau dalam jumlah besar. Nah sekarang yang dihadapi adalah itu mungkin dibully atau diomongin karena lawan jenis. Jangan putus asa. Yakinkan bahwa kepada rekan-rekannya bahwa membantu bukan karena, ya mohon maaf mungkin karena lawan jenis menyukai karena suka, cinta dan sebagainya, bukan itu. Saya yakin tidak itu. Yakinkan bahwa itu tidak ada dan yakinkan bahwa inilah kepedulian adik. Mudah-mudahan mereka sadar bahwa itulah yang harus diperbuat anak bangsa yang baik. Kalau masih mereka tidak sadar, boleh saja orang tuanya dan sebagainya memberikan informasi tentang niat baik. Jangan sampai niat baik tidak tercapai karena hanya dibully, hanya diomongin. Ya, katakanlah sepanjang niat baik itu ada pada adik, lakukan tantangan apapun, lakukan itu. Pada saatnya mereka pasti sadar dan menyadari ada suatu kekeliruan bagi yang membuli tadi, ada yang ngomongin dan sebagainya. Dan mohonlah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia sadar. Terima kasih, Dek. Ya, terima kasih, Pak Dek. Yang jempol, angkat jempol 2 kali. Terima kasih. Mantap banget Fresya. Keren ya Pak De ya, umur dengan usia yang masih sangat muda, Ya. ibunya juga mengajarkan hal-hal yang baik sehingga ya buah yang baik jatuh dari bibit yang baik. Ya Fresya, mungkin Fresya bisa kasih lebih tambahan sedikit, mungkin benar kata Pak De Muharso itu udah benar banget, dan juga kamu fokus aja dengan kebaikan yang kamu lakukan gitu. Oke, Kalau Kak. sekitar kamu hanya untuk keburukan, buat apa ditanggapi, diabaikan saja. Fokus aja pada kebaikan kamu. Ya. Oke. Mungkin adik-adik lainnya, biasanya ada adik yang tahu nih, kayak kalau Yafi biasanya sering banget nanya nih. Adik Yafi, mau nanya enggak Yafi? Ada Muhammad, ada Aflah. Mau tanya langsung ke Pak De Muharso, mungkin adik-adik ada yang mau tanya, kenapa sih? Oh oke, siapa tuh? Ya, boleh langsung tanya. Halo Andra, yuk Andra langsung nanya ke Pak De. Pak, boleh gak sih kayak kita sedekah sama orang lain, tapi sama teman akhlaknya nggak baik gitu, Pak? Boleh nggak sih, Pak?
Pak De, ada yang nanya nih, boleh nggak sedekah, tapi akhlaknya nggak baik gimana tuh Pak De? Dari Andra nih. Yang dimaksud sedekah kepada mereka yang akhlaknya tidak baik, begitu? Ya, benar. Iya. Maksud Jadi niat dari sedekah itu tidak perlu dilihat dia baik atau tidak, akhlaknya baik atau tidak. Sepanjang sedekah itu diberikan dari ikhlas, Dibuang dulu. pasti mendapat pahala. Nah, hanya sedekahnya itu harus dilihat. Kalau sedekahnya karena akhlaknya tidak baik, ya, kemudian dipakai untuk beli rokok, jangan sedekahin. Masih banyak yang lain. Tetapi kalau mereka butuh, meskipun akhlaknya baik, dipakai untuk yang baik, kasihlah. Mudah-mudahan kebaikan adik Andra tadi menjadi sesuatu yang bisa menyadarkan saya inilah orang yang telah memberi kebaikan kepada saya. Tetapi sepanjang misalkan diberi uang, uangnya untuk perbuatan yang tidak baik, jangan. Tapi kalau dipakai untuk kebaikan, meskipun akhlaknya tidak baik, nggak apa-apa berikan. Tapi kalau memang dia layak dan pantas harus diberi. Kalau tidak pantas, karena dipakai yang tidak baik, nggak usah. Masih banyak yang butuh. Terima kasih Andra, dan jadilah orang yang mudah untuk bersedekah. Karena semakin banyak sedekah, hartamu tidak akan kurang. Tetapi semakin banyak bersedekah, hartamu akan menambah, atau rezekimu akan tambah lebih berlipat ganda. Terima kasih, Adik Andra. Terima kasih juga Pak De. Yeay, Andra terjawab sudah ya pertanyaannya, bijaksana sekali nih Pak De. Aduh, makasih Pak De untuk jawabannya ke Andra. Selanjutnya, mungkin adik-adik ada lagi yang mau bertanya nih, adiknya ada banyak nih. Ayo, mumpung ada Pak De-nya. Ayo Afi, ya silakan Nak. Bagaimana cara saya dapat mengajak teman-teman untuk menumbuhkan sifat pahlawan? Wah, luar biasa banget. Yafi mau ngajak teman-temannya untuk mengajarkan sifat pahlawan, Pak De. Nih pertanyaan yang keren banget nih dari Yafi. Tolong dijawab, Pak De. Adik siapa? Adik namanya adik? Yafi. Oh, iya, ya. Ya, suatu niat yang mulia untuk adik Yafi. Ingin dan mengajak teman-temannya untuk memiliki sifat-sifat kepahlawanan. Caranya bermacam-macam. Tapi yang utama adalah memberi contoh. Jadi adik Happy memberi contoh sifat-sifat kepahlawanan dalam kehidupan adik sehari-hari. Jadi adik rajinlah sholat, mungkin peduli sama lingkungan, ya. Kalau ada sampah, adik pungut dan sebagainya. Karena mengajak yang terbaik untuk berbuat baik adalah dengan contoh. Setelah adik memberikan contoh, sampaikan kepada mereka, kasih tahu ini loh, saya berbuat karena ini, berbuat karena apa ini, untuk kalian semua, untuk masyarakat dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan cara yang itu, yang adik lakukan, dia bisa tergerak hatinya untuk sama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang berlandaskan nilai-nilai kepahlawanan, jujur dan sebagainya.
sekali lagi berilah contoh. Dan kalau bisa jelaskan kenapa adik berbuat itu. Dan mudah-mudahan juga contoh itu ada pada adik-adik setiap saat. Terima kasih, Mbak Yaki. Terima kasih Pak De Muharso untuk jawabannya. Gimana Ade Yafi? Apakah sudah cukup jawabannya? Ya, Kak Silvi. Oke, baik. Ya, Dek ya. Jadi kita contohin dari diri kita sendiri dulu. Kalau kita melakukan hal yang baik, insya Allah orang-orang sekitar kita pun tertular hal-hal baik tersebut. Juga menular. Ya, adik-adik, ada lagi yang mau bertanya? Wah, seru sekali ya nih. Kayaknya adik-adik menyimak nih. Oke, sambil nunggu adik-adik mungkin mau nanya nih. Kak Silvi Oh, Alfian nih. Oke, kelihatan. Oke, sip. Alfian, ayo silakan tanya langsung kepada Muharso Alfian. Kalau punya teman yang suka berantem gimana? Pak De, Alfian nanya, kalau punya teman suka berantem gimana Pak De? Iya, makasih. Saya tanya, Alfian. Alfian juga suka berantem? Enggak. Berarti yang pertama, adik sudah menjadi contoh orang yang tidak suka berantem. Kemudian dengan cara-cara sendiri, dengan ya caranya adik ngasih tahu, tolonglah jangan berantem, nggak ada gunanya dan sebagainya. Nah, kalau adik tidak mampu mencegah, tolong sampaikan kepada bu guru, kemudian kepada orang tuanya, ini loh Bu, berantem, anaknya suka berantem dan sebagainya. Jangan adik karena berani langsung melawan mereka. Kalau adik diminta untuk berantem mereka, jangan dilayani. Bukan adik penakut, tetapi adalah adik tahu diri mana yang baik, mana yang tidak. Kalau dikatakan kawan-kawannya adalah penakut dan sebagainya, abaikan saja. Pada saatnya dia tahu bahwa berantem itu tidak baik. Jadi jangan ya terpancing oleh mungkin ledekan, penakut dan sebagainya. Tidak pernah ada berantem itu punya faedah, punya manfaat buat adik, tidak ada untungnya. Hindari pergaulan-pergaulan yang menyebabkan berantem. Kalau kawannya suka berantem, tolong dihindari untuk bergaul. Kalaupun bergaul, hanya sekedarnya saja, dan kalau bisa, kasih tahu jeleknya berantem. Tidak pernah ada manfaat orang berantem. Yang berantem yang boleh, itu di ring tinju, Dek. Itu ring tinju berkelahi, di kejuaraan gulat dan sebagainya, kalau berantem boleh, tetapi itu juga ada aturannya. Mudah-mudahan kalau berantem, ada ingin berantem, ya berantem di ring tinju, itu merupakan olahraga. Mudah-mudahan adik ya bisa memahami ini. Silahkan mungkin kalau ada hal lain yang masih tidak jelas gitu. Ya, terima kasih Pak De. Gimana Alfian? Sudah dijawab tuh sama Pak De. Semoga jawabannya bisa diterima dengan baik ya dan dipraktekkan juga. Amin. Adik-adik yang lain gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Coba kita cek. Tek. Ayo, kalau masih bertanya masih ada satu kesempatan nih, pertanyaan terakhir deh. Sebelum kita ke acara selanjutnya. Oke, kalau gitu. Oh, dari siapa itu? Roro ya? Roro mau bertanya? Baik, kalau gitu Kak Silvi yang mau nanya ke Pak De. Pak De. Mau, Kak. Oh, asik. Siapa tuh? Dari siapa? Langsung perkenalkan diri.
Iya, Roro. Ayo, Roro mau nanya apa ke Pade? Perkenalkan Pak, nama saya Roro Siti Mawada, kelas 6 dari Sekolah SD Nur Fitri. Saya akan bertanya bagaimana menghadapi teman kita yang mau minta uang, tapi kita nggak ngasih karena buat macem-macem. Terus kalau kita nggak ngasih, kita dikatain pelit lah, apa gitu, nggak ditemenin. Dia suka malak. Ya, Pade. Roro nanya nih Pade, gimana Pade jawabannya? Makasih, Roro, Iya, atas pertanyaannya. Ya, ini sering terjadi di sekolah. Di dalam sekolah selalu ada aja anak yang nakal pada umumnya. Tapi yakinlah, bu gurunya juga menyadari itu dan tidak mungkin bu guru juga membiarkan perilaku murid-muridnya yang seperti itu. Yang pertama, adik harus berani untuk tidak mengabulkan permintaan mereka. Karena kalau adik memberi itu sama saja ya, menyetujui orang yang berbuat jahat. Jadi jangan sekali-kali teman yang malak itu diberi. Yakinlah uangnya nanti kalau dikasih dia akan makan uang yang tidak halal. Ini nambah banyak dosanya dia. Kemudian kalau adik ya, takut karena dibilang pelit dan sebagainya, tidak mungkin rekan-rekan Roro, temannya Roro itu akan bilang pelit semua kepada Roro. Yang bilang pelit hanya tukang palak paling-paling. Dan tunjukkan kalau punya uang bahwa adik ini bukan pelit. Nah, cara menunjukkan antara lain kalau ada hal-hal yang perlu dibantu, misalkan ada temannya yang ya miskin mau beli pulpen aja nggak punya, ya dikasih lah. Mungkin dibantu kalau adik punya duit, pas ada ya bencana dan sebagainya, ikut nyumbang dan sebagainya. Nanti suatu saat karena adik-adik kan teman sekolah pasti tahu bahwa ternyata Roro ini bukan orang pelit. Kalau hanya dikatakan pelit, ya nggak ada masalah. Karena teman-teman Roro pasti tahu yang ngomong itu adalah orang yang tidak layak untuk ngomong itu. Kecuali adik ini di semua saat sekolah itu bilang Roro pelit, mungkin Roro pelit, tapi saya yakin tidak itu. Kemudian kalau adik takut, sampaikanlah kepada ibu gurunya atau wali kelasnya dan sebagainya. Bu, saya tadi ya dipalak ini, tapi jangan ditambah-tambah. Palak 5.000, bilangnya 10.000, 10.000. Ya apa adanya gitu. Saya yakin ibu akan bu guru akan terima kasih nanti mereka yang akan mengingatkan, memberi bimbingan kepada tukang palak itu. Mudah-mudahan tukang palak sadar dan yakinlah ya, keinginan ibu untuk anak-anaknya itu tidak akan ada yang ingin menjadi anaknya tukang palak. Sekali lagi, beranilah. Sifat keberanian untuk kebaikan inilah yang ada di pahlawan kita. Kalau cerita pahlawan seperti yang saya sampaikan tadi, itu pahlawan Marta Tiahau yang umur 17 tahun itu tidak punya senjata apa-apa, lawannya itu mempunyai senjata, punya kapal, dan pada saat perlawanan Marta Tiahau
dan rekan-rekannya itu melawan melempar pakai batu bata. Bayangkan deh ya. Senjata dilawan batu bata, ya pasti kalah. Tapi untuk kebenaran, untuk keadilan, untuk kepentingan orang bangsa, mereka berani bertaruh jiwa dan raganya. Mudah-mudahan adik bisa memahami dan sekali lagi berani untuk menolak hal-hal yang batil, hal-hal yang tidak baik. Terima kasih, adik Roro. Terima kasih Terima Pak kasih, De Pak Muharso. Ade. Terima kasih Pak De jawabannya. Mungkin tadi pertanyaan dari Ade Roro karena mengingat durasi dan waktu. Ini seru banget, cuman ada durasi dan waktu. Itu pertanyaan terakhir. Kalau gitu dari saya ingin meminta kepada Pak De Muharso untuk memberikan pesan-pesan, mungkin sebagai pesan untuk take home message gitu, untuk anak-anak ingat semuanya dari Pak De untuk kita semua. Silakan Pak De. Untuk adik-adik, bercita-citalah jadi pahlawan. Bukan pahlawan yang melawan Belanda, melawan Jepang, Belanda sudah ada. Tetapi pahlawan adalah manusia-manusia yang berani berbuat sesuatu dengan resikonya untuk kepentingan orang-orang banyak. Kepentingan orang banyak dalam hal ini adalah dalam usia adik-adik bisa kepada rekan-rekannya, sesama murid, kepada lingkungannya, teman-temannya. Resiko untuk berbuat baik tidak selalu dibalas dengan berbuat baik. Mungkin diejek, diledek. Tidak ada masalah. Sifat pahlawan tidak pernah menyerah sebelum cita-citanya tercapai. Itu deh. Jadi jangan putus asa kalau belum hasil. Ibaratnya putus asa itu seperti orang mati, tetapi sebenarnya dia belum mati. Ya muter-muter ini. Putus asa adalah perbuatan orang yang hidup tapi merasa dirinya sudah mati. Berjuanglah terus, yakin sepanjang perjuangan itu baik, Tuhan akan membantu adik-adik. Terima kasih pesan untuk adik-adik. Siap, Pak De. Oke Pak De, terima kasih banyak pesannya untuk kita. Nah, kata Pak De, kita harus semangat, tetap berjuang. Perjuangan kita beda dengan pahlawan kita. Justru perjuangan kita yang sekarang lebih berat ya Pak De ya. Jadi ingat pesan dari Pak De Muharso tadi. Dari Sumpah Pemuda, berbangsa satu, berbahasa satu, dan bertanah air satu, itu kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata setiap anak bisa menjadi pahlawan. Tidak perlu muluk-muluk, dimulai dari diri sendiri melakukan hal-hal yang baik dan benar. Oke, terima kasih Pak De Muharso untuk waktunya, untuk ilmunya, untuk sharingnya. Dan terasa betul kata Pak De. Pak De nggak serem, Pak De malah baik banget. Pak De lembut banget ke anak-anak. Wah, kita senang banget nih ditemenin Pak De hari ini. Tepuk tangan dulu yuk adik-adik semuanya. Untuk Pak De Muharso. Yeay. Kalau gitu terima kasih banyak ya Pak De. Nah, acara Kak Silvi lanjutkan. Nah, CSR Sinar Maslen selalu berkomitmen untuk mengedukasi. Nah, ada di dalam CSR Sinar Maslen itu pembangunan dan pengembangan budaya literasi. Kali ini lewat Sentra Buku Rumah Pintar BSD City. Selain acara ini, kita juga melakukan pelatihan dan pendampingan virtual pastinya, karena belum bisa tatap muka ya. Pendampingannya dalam sentra buku itu berupa latihan nulis, juga latihan bikin komik. Nah, itu di-share, kita belajar sama-sama. Dan nggak disangka nih, ternyata banyak sekali menumbuhkan rasa cinta akan menulis dari adik-adik. Bahkan ada yang mengatakan tadinya nggak berani menulis, sekarang berani menulis. Bahkan ketagihan untuk menulis dan juga membaca. Nah, untuk kali ini dengan tema setiap anak bisa menjadi pahlawan, ada karya literasi yang masuk nih berupa esai dan komik. Kita lihat yuk, semua karya-karya adik-adik seperti apa sih?
Coba kita lihat. Nah, Ayo putra bangsa, harumkan negeri ini, jadikan kita bangga, Indonesia. Tunjukkan dunia bahwa Ibu Pertiwi pantas jadi juara Indonesia. Jayalah negaraku, tanah air tercinta, Indonesia Raya. Jayalah negaraku, tanah air tercinta, Indonesia Raya. Nah, itu tadi karya literasi, esai populer, dan juga komik yang sudah dibuat dari adik-adik binaan dari Sentra Buku Rumah Pintar BSD City. Itu luar biasa banget. Dari awal Kak Silvi ikuti perkembangannya, sekarang sudah mulai terstruktur ya. Ada pembukaan, isi, dan penutup. Komiknya juga ada iramanya seperti itu, jadi udah bagus banget perkembangannya. Nah, dari karya-karya tersebut, ada terpilih karya favorit. Tapi mohon adik-adik, Bapak Ibu sekalian jangan salah paham. Dengan adanya karya favorit ini bukan berarti di sini menciptakan persaingan atau mengadu siapa yang lebih baik, nggak ada sama sekali. Semua karya itu baik, semua karya itu layak untuk dinikmati, namun di sini dibikin ada karya favorit gunanya adalah untuk memotivasi lagi agar lebih semangat berlatih, lebih semangat belajar, dan lebih rajin lagi nulis. Jadi untuk yang belum terpilih, jangan khawatir gitu. Nanti di lain kesempatan kita ganti-gantian belajar lagi. Nah, karena karya esai yang masuk itu lebih banyak daripada karya komik, jadi Kak Silvi memilih 6 karya esai populer yang memang sudah terpilih ya, yang terfavorit, dan 4 karya komik gitu. Dan inilah favoritnya. Deg-degan ya? Nah, sebelum deg-degan, bikin tambah deg-degan mendingan kasih tahu dulu tadi yang nanya juga kan semangat tuh. Oh, ini udah diputar ya, sudah kita putar saja. Ini dia pemenang, bukan pemenang, favorit, karya favorit. Ada SY Amira, Roro Siti Mawada, Yafi, Kira Nasifa Feras, Anggita Nadila Putri, Abah Fesya Mevina, Ayo putra bangsa, ada Alfian Fadil, negeri ini, Finisha, kita bangga, Indonesia. Talita Putri,
Siti Nurhodijah. Nah, itu tadi karya-karya literasi dan komik terfavorit. Nah, adik-adik yang namanya ada di situ tadi bisa mengirimkan nomor rekeningnya nanti pada kolom chat. Ya, jangan sampai lupa 10 tadi adik-adik ya. Nah, tadi seperti Kak Silvi bilang, jangan berkecil hati ya. Bagi yang belum terpilih, masih ada kesempatan, masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan terus belajar dan banyak sekali acara-acara menarik dari CSR Sinar Maslen. Nah, selain bikin, kan tadi udah nanya nih, pertanyaan Silvi pilih 2 ya, biar seru 2 aja. Dari Andra dan Alfian. Selamat untuk Andra dan Alfian, nanti akan dapat surprise. Boleh kasih nomor ponselnya di kolom chat, Andra dan Alfian. Dan untuk 10 karya literasi terpilih, silahkan tuh kirim nomor rekeningnya di kolom chat ya, adik-adik semua. Mungkin bisa dibantu oleh Bapak Ibu gurunya atau oleh orang tuanya. Nah, rasanya mungkin di sini ada karya favorit yang terpilih, ingin menyampaikan sesuatu. Mungkin Fresya nih ada, kelihatan di Kak Silvi soalnya paling depan Fresya. Fresya ada yang mau disampaikan? Gimana perasaannya setelah belajar dan sebagus itu? Jadi makin semangat buat nulis dan membaca. Yeay. Yeay, semangat Fresya. Ada Yafi juga nih. Yafi, gimana perasaannya Yafi? Boleh sharing nggak ke teman-teman semua di sini? Wah, belum kebuka. Oke, sip. Aku jadi tambah senang menulis. Alhamdulillah, yeay, mantap. Makasih Yafi, tetap semangat ya untuk berkarya. Ada Alfian tuh Sama-sama. Kak Silvi. Alfian, gimana Fian? Iya Fian. Mic-nya dibuka dulu, Nak. Oke, sip. Terima kasih Sinar Maslen. Aku jadi semangat bikin komik nih. Yeay, seneng banget. Makasih kembali Alfian. Roro, ada Roro juga nih. Ro, gimana Ro? Jadi bikin penyemangat buat yang ada di rumah karena virus ini, jadi tambah bikin semangat buat menulis walaupun online. Oke, yeay, mantap. Oke, ada lagi nggak yang mau sharing-sharing nih tentang perasaannya? Nggak harus yang peserta terfavorit ya, yang sudah ngerasain belajar di sentra buku juga boleh. Ini juga kita ada Quinsha. Gimana Quinsha? Quinsha ini, ya Quinsha, mic-nya dibuka dulu Nak. Dibuka dulu, dipencet dulu, klik. Terima kasih Sinar Maslen. Yeay, sama-sama Quinsha. Ya adik-adik, terima kasih banyak. Adik-adik sudah berkomitmen, juga konsisten ngirimin karyanya. Bahkan nggak putus-putus itu grupnya nyala terus, bahkan sampai malam terus, tuk. Kalau Kak Silvi nggak bales, Kak Silvi bukannya cuekin ya, tapi Kak Silvi lagi bacain satu-satu. Kan pas baca juga diresapin bacanya, jadi tahu adik-adik nulis apa. Mungkin nanti selanjutnya nggak hanya esai populer dan komik, nanti kita juga bisa belajar untuk bikin puisi, bikin TTS juga, belajar bercerita juga nanti bareng Kak Silvi juga di sentra buku ya. Oke, kalau gitu acara Aku Cinta Tanah Air dengan tema yang kedua ini, setiap anak bisa menjadi pahlawan, apa yang tadi pesan-pesan dari Pak Demu Harso, semoga bisa dipahami dengan baik oleh adik-adik dan dipraktekkan. Setiap anak itu bisa menjadi pahlawan dengan mulai lakukan hal yang baik dan benar, tidak perlu muluk-muluk jauh-jauh, tapi mulai dari diri sendiri, ke keluarga, ke orang-orang sekitar kita. Kalau gitu Kak Silvi, mau ngucapin terima kasih banyak untuk semua peserta yang ada di sini, mengucapkan makasih banyak juga untuk Pak Demu Harso, Kak Gadis. Wah, ternyata ada, ini Kak Silvi baru lihat ada bunda kesayangan kita semua nih, ada Bunda Ice juga. Makasih banyak. Coba kita lihat ada siapa lagi. Bunda Ice, apakah ada yang mau disampaikan nih, Bu?
di sini. Halo. Hai Bunda. Iya, aduh, seneng deh dengernya. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Muharso. Bunda mau ngucapin terima kasih dulu ya buat Pak Ade Muharso. Terima kasih sudah support kegiatan CSR, terutama di sentra buku ini. Jangan bosan-bosan ya Pak Ade ya. Ya, Dan besok-besok diundang lagi ya Pak Ade ya. ya. Ya, terus mau bilang terima kasih juga untuk anak-anak yang pinter-pinter, yang sudah terlibat di acara sentra buku, ya sudah mau mengembangkan diri kalian. Oke, besok-besok terus belajar lagi sama Kak Silvi ya. Gitu ya, kita akan ada acara yang lebih menarik lagi, yang membuat kalian akan tambah pintar dan tambah berwawasan bersama Sentra Buku Rumah Pintar. Oke, gitu saja. Kak Silvi, terima kasih ya untuk Kak Silvi ya. Acaranya keren. Top. Oke, thank you. Ya, thank you so much Bunda Ice atas supportnya. Sama-sama. Keren. Juga Kak. Thank you. Dan juga Kak Gadis yang udah selalu support kita juga. Juga Papane tadi doa Papane. Oke, kalau gitu Kak Silvi akan menutup acara ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, mungkin salah perbuatan, atau gangguan sinyal, mohon dimaklumi. Jangan lupa untuk menuliskan ya, yang tadi nomor rekening maupun nomor ponselnya. Kalau gitu, Kak Silvi pamit tutup acara ini. Aku Cinta Tanah Air. Dan kita akan bertemu segera di acara-acara Sinar Maslen berikutnya. Jangan lupa follow sosial media, Instagram @csr_sinarmaslen, @Rumah Pintar BSD City, juga follow YouTube, subscribe, ada Twitter juga dan ada Facebook, yang mana yang bikin kalian lebih nyaman di follow-followin supaya nggak ketinggalan acara-acara kita gitu. Kalau gitu Kita foto biar seru bersama. dan tambah seru. Iya, Kak Gadis hampir lupa. Ayo, foto yuk. Gaya dulu. Nanti kita nyanyi Semua sama-sama. kameranya di. Iya, jangan kemana-mana. Pak De Muharso juga masih ada loh. Kak Silvi ngikutin gaya. Oh, pakai gaya Pak De. Ayo, oke, kita gini yuk gayanya biar merdeka, semangat. Halo Ade, aku mau manggil tapi ini adiknya namanya Lenovo. Ada Davi, hai Davi, Marliati. Ibu Meti, makasih sudah mau bergabung. Yuk, satu, dibuka kameranya semuanya. Satu. Halo Kansa. 2, 3. Terima kasih. Aduh, Pak. Sudah. Oke, dan terima kasih untuk seluruh Nyanyi tim bareng-bareng ya? CSR Sinar. Oke. Iya. Terima kasih ya, semuanya Tadi dibantu keren-keren. Ayo kita nyanyi bareng yuk. Mic-nya dibuka aja. Pada ijazah. Indonesia, dengan bajumu sing-singkan untuk negara, masa yang akan datang, kewajibanmu lah, jadi tanggungan terhadap dosa, jadi tanggungan terhadap dosa. Jadi suara kecil ya? Tadi ada yang nelfon sih. Suci tetap berusaha, jujur dan ikhlas, tak usah berbicara, terus kerja keras.
Tuhan putra negeri. Keren. Di acara berikutnya. Nah, Semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam, Ro. Enggak,